Saudara, ini adalah visual terkini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di mana prosesi serah terima jabatan baru saja dilaksanakan antara Dito Aryo Tejo kepada Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tentunya ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Erick Thohir sebagai Menpora untuk memajukan olahraga di Indonesia ke tingkat internasional dan harus di semua cabang. Menpora periode 2023-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam pemuda. Maju, sang olahraga jaya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029 Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Suryo. Pak Zainuddin Amali, dan juga umum juga Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR yang selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Danina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kawan-kawan internal Kemenpora, saya ini adalah didikan tulen Pak Erick Thohir di dunia olahraga. Jadi jangan takut, gaya-gayanya mirip tapi mungkin lebih galak. Karena beliau orang Lampung, kalau saya orang Solo. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang terpenting Pak Erick Thohir, 11 bulan saya bersama Mas Taufik Hidayat. Ini adalah wamen yang saya rasa mungkin di kabinet ini salah satu terbaik. Karena 11 bulan Pak Erick, walaupun kita ada berbeda pendapat, tapi semua kita selesaikan dengan diskusi dan kekompakan. Jadi Pak Erick harus bersyukur punya wamen yang tegak lurus dan juga sangat suportif. Dan saya apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Taufik, karena 11 bulan ini saat membantu saya dalam menjalankan Kemenpora. Dan juga Pak Erick, mungkin saya sedikit highlight. Ini kami di Kemenpora saat ini, SDM, ASN, dan birokrat yang dimiliki Kemenpora hari ini, Pak Erick, alhamdulillah diawali dengan perjuangan Pak ZA untuk kenaikan tukin. Dan alhamdulillah di masa kemarin, di masa saya, tukin sudah naik di angka 70%. Tapi ini belum berhenti Pak Erick, karena memang dari meneruskan tongkat estafet Pak ZA menuju 100%. Betul ya Pak ZA ya? Dan saya yakin di tangan Pak Erick ini bisa. Dan juga Pak Erick, internal kami, internal SDM di Kemenpora selalu kami kuatkan dari sisi pendidikan dan juga pelatihan. Karena memang kalau internal Kemenpora tidak kuat, bagaimana kita bisa membuat Lenstra dan juga membuat strategi ke depan baik untuk pemuda dan juga olahraga ini lebih baik. Jadi penguatan SDM saya titipkan Pak Erick, karena Kemenpora ini ibaratnya kita ini seperti psikolog atau kasir baik pemuda atau olahraga. Karena sehari-hari yang kita temui adalah organisasi, komunitas, baik federasi olahraga yang pasti ada aja aspirasinya. Tapi saya juga mohon maaf untuk seluruh OKP, komunitas, federasi olahraga, KONI, KOWI, NPC, dan semua elemen
kalau tidak bisa memuaskan semuanya selama saya menjadi Menpora. Karena pasti ada keterbatasan, yang nomor satu pasti anggaran, tapi ini bagaimana kita harus kreatif selalu Pak Erik, dan insya Allah ekosistem yang ada pada Kemenpora pada hari ini, baik dari cabur dan juga kepemudaan, ini sudah tertata lebih rapi. Ya memang ada kontroversial, tapi saya rasa Pak Erik juga sangat memahami ketika kita ingin meluruskan sesuatu, ingin merubah sesuatu, pasti pro dan kontra pasti ada. Dan saya yakin di tangan Pak Erik yang sangat dingin dan juga jam terbang sangat tinggi, saya yakin olahraga Indonesia akan jauh semakin melayang di dunia. Insya Allah juga Pak Erik, titipan saya maupun Pak Erik Ketua PSSI, semoga olahraga lainnya diperhatikan lebih tinggi lagi. Kalau PSSI udah top, ini tinggal garis tangan lolos Piala Dunia. Itu bukti kesuksesan Pak Erik. Di hadapan kita Pak Erik, alhamdulillah MotoGP sudah dipindah ke Kemenpora. Karena kami sudah ada, Kemenpora sudah ada Deputi Industri dan Olahraga. Dan juga yang terdekat juga ada kejuaraan gimnastik. Mana ketemu gimnastik? Nah ini kejuaraan dunia Pak Erik di Oktober ya Bu. Tadi saya sudah memohon jangan lupa penugasan BUMN ya. Karena kami sudah dilakukan. Jadi ini yang terdekat dan juga SEA Games di tahun ini Pak Erik. Semoga keberuntungan Pak Erik sebagai Menpora membawa peringkat SEA Games kita dan perolehan medali SEA Games kita meningkat. Jadi Bapak Ibu, saya undur diri dari Likman Kemenpora dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan juga perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita sudah menjadi saudara, walaupun tidak menjabat, kapanpun saya akan selalu ingat keluarga besar Kemenpora dan seluruh pemuda dan olahraga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati, kita akan simak bersama sambutan perdana yang terhormat Bapak Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang punya kekuatan kalau bersatu. Alhamdulillah kita lihat hari ini bagaimana tidak banyak di banyak negara ketika serah terima jabatan dihadiri oleh dua figur menteri. Coba kita lihat. Itulah kultur yang kita bangun. Hari ini bayangkan para senior datang. Dan saya yakin para senior sudah punya visi misi blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang bapak-bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan tentu kita juga harus melakukan terobosan evaluasi. Tidak mungkin kalau kita punya mimpi sebesar ini, tetapi kita tidak dilandasi yang namanya persatuan kita sendiri. Kita bisa lihat, banyak bangsa besar, baik di pemuda dan olahraga, ketika mau maju, mereka harus berkaca dulu atas dirinya. Bukan bicara kita yang hebat. Kita bicara prestasi olahraga Jepang. Penduduknya makin tua. Kok olahraganya naik terus?
Kita bicara kepemudaan di banyak negara. Banyak leadership yang lahir atas perubahan-perubahan terjadi. Kalau di kita, Menporanya aja tua lagi hari ini. Artinya apa? Ada yang harus kita setting bersama-sama. Bapak Presiden jelas menugaskan ke saya di sini kerja amat berat. Saya bicara dengan Bu Hetifah. Bu, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi kok nggak ada pemudinya ya Bu ya? Jadi alhamdulillah Ibu saya taruh di sini karena perwakilan pemudi Bu. Bahwa pemuda kita, jumlahnya ini kita hitung dulu dari jumlah umurnya. Kalau pakai umur 40-an itu 131 juta. Kalau 30-an itu kurang lebih 6 sampai 80 juta. Artinya apa? Ini jumlah yang masif dan besar. Menteri Pemuda dan Olahraga penting meningkatkan kapabilitas kepemudaan kita. Kita harus ciptakan mimpi pemuda-pemudi yang berani bermimpi. Pemuda-pemudi yang berani berprestasi. Pemuda-pemudi yang berani cinta tanah air kita. Bapak Presiden juga meminta saya untuk mensinergikan program-program kita dengan Dikti, dengan Mensos. Artinya apa? Keterbatasan dana kita harus kita sinergikan dengan banyak kementerian. Efisiensi, efektivitas harus terus dilaksanakan. Karena kita satu negara. Di olahraga. Olahraga adalah duta bangsa. Kita harus cerminkan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Bukan hanya ikut serta saja. Marwah diri bangsa kita. Kalah menang biasa. Tapi benar nggak kita kasih 110% di setiap pertandingan itu? Olahraga juga adalah alat pemersatu bangsa. Bukan pemecah. Ini kita harus konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh pemuda, pimpinan pemuda, urun rembuk, kita diskusi. Mau di mana bangsa kita berada ke depan. Di masa kalian-kalian yang memimpin, bukan kita lagi. Organisasi kemudian harus menjadi tolak ukur apa? Kepemudaan kita. Saya juga ingin urun rembuk dengan seluruh pemimpin olahraga yang ada di Indonesia. Baik cabur, baik koi dan koni, ayo kita satu. Kita bikin roadmap sama-sama, bukan roadmap kita sendiri-sendiri. Dengan segala kerendahan hati, saya di sini hadir bukan untuk memimpin, tapi untuk mengayomi. Kita bekerja sama. Saya harapkan semua yang sudah ditinggalkan oleh Pak Dito di kementerian ini, semua kita jalankan sebaik-baiknya. Saya akan banyak permintaan, seperti yang Pak Dito bilang. Saya orangnya egaliter, tapi agak keras. Ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Sukses kita di sini bukan karena sukses pribadi, tapi sukses karena tim dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Itu tadi saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan sambutan yang diberikan, baik itu dari Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo, dan juga Menpora saat ini, Erick Thohir. Di mana Erick Thohir mengatakan akan bersama-sama membangun roadmap untuk olahraga Indonesia agar menjadi olahraga yang dapat memajukan bangsa dan menjadi pemersatu bangsa.
Presiden Prabowo kembali merombak Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle Kabinet Jilid 3 kali ini Presiden melantik Menteri dan Wakil Menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko Polkam hingga Menpora. Mereka adalah Jamari Caniago, Kepala Staf Umum TNI 2000-2004, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Lalu ada Erick Thohir yang mengisi pos Menteri Pemuda dan Olahraga. Usai dicopot dari jabatannya sebagai Menteri BUMN, Erick menjabat sebagai Menteri BUMN sejak tahun 2019 lalu. Erick menjadi Menpora menggantikan politisi Partai Golkar Dito Aryo Tejo yang dicopot Prabowo. Politisi Partai Golkar Nurdin Halid bilang, pemilihan Erick Thohir sebagai Menpora sudah tepat. Erick yang juga merupakan Ketua Umum PSSI dinilai sangat aktif di bidang olahraga. Komposisi apakah Golkar puas? Ini PKB itu bukan soal puas dan tidak puas, tetapi tentu kita harapkan bahwa pergantian kabinet dalam rangka untuk lebih mencapai daripada atau dalam artian berbasis kinerja. Jadi saya tentu berpendapat bahwa Pak Prabowo, presiden kita melakukan reshuffle kabinet tentu untuk lebih menciptakan daripada efektivitas dan produktivitas daripada misi yang dimulai beliau, khususnya Astacita. Nah, oleh karena itu penempatan Pak Erick Thohir sebagai Menpora adalah menurut saya dari sisi performance, dari sisi figur ya, itu adalah menurut saya tepat karena Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI maupun sebelum menjadi Ketua PSSI ya beliau juga sudah sangat aktif dalam membina, membimbing, membesarkan daripada olahraga, tidak hanya sepak bola. Usai dilantik dan disinggung soal peluangnya mundur dari PSSI, Menpora Erick Thohir menyebut masih menunggu surat resmi dari FIFA. Menurut Erick, FIFA sebagai badan tertinggi yang mengurusi sepak bola memiliki mekanismenya tersendiri. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede memberikan pendapatnya soal diangkatnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi Menpora. Haris bilang, boleh tidaknya Erick Thohir rangkap jabatan harus menunggu keputusan dari FIFA. Tidak ada yang menduga Pak Erick Thohir akhirnya yang ditunjuk oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menpora. Nah, ini tentunya membuat ada irisan yang harus dipikirkan kembali antara posisi beliau sebagai Menpora dan juga saat ini masih sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, ketika di doorstop kita semua mendengar bagaimana Pak Erick Thohir mengatakan tergantung proses dari FIFA. Nah, ini kalau kita selidiki atau kita telisik di salah satu statuta FIFA itu mengatakan sebenarnya tidak boleh rangkap jabatan, ini penting nih, antara Menteri Olahraga dan Ministry of Sport dan juga Chairman Federasi. Itu. Jadi irisan ini sebenarnya paling nggak boleh. Nah, makanya sebelumnya orang bertanya, kok sebelumnya boleh ketika beliau Menteri BUMN? Karena BUMN nggak ada masalah. Irisannya tidak langsung. Nah, dengan beliau saat ini menjabat sebagai Menpora, maka ini pasal dari statuta FIFA itu menjadi menyala. Makanya beliau tadi mengatakan akan menunggu respon dari FIFA. Sejumlah target kini disandarkan pada Menpora yang baru. Salah satunya lolos pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV.